Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-haditsu sadis al-bu'du an mawatin asy-syubhat. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 yaitu tentang al-bu'd an mawatin syubhat, menjauhi mawatin tempat-tempat syubhat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Siapa Nu'man bin Bashir ini? Sidin ini termasuk sighar sahabat, sahabat junior. Maksudnya waktu Nabi hidup, Sidin masih kanakan. Ulida Nu'man hadza ala ra'si 14 syahran minal hijrah wa hamalatu ummuhu ila al-Mustafa fataraba tamratan famadaghaha thumma dhaha fi famihi. Jadi Nu'man bin Bashir ini waktu Nabi hijrah sampai ke Madinah, Sidin itu hanya lahir. Jadi 14 bulan imbah Nabi hijrah, nah Nu'man bin Bashir ini lahir. Nah itu. Dan Muhammad Sidin langsung mendatangi Nabi lalu minta ditahnik. Jadi Nabi mengutakan kurma, kemudian kurmanya tadi diandak ke muntung si Nu'man. Memang kayak ini anunya sunahnya kayak itu. Namun kita ini bang kemana? Ya ulama berarti kayak itu. Wa huwa awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nah, Nu'man bin Bashir ini adalah anak Ansar pertama yang lahir imam Nabi hijrah. Kalau Abdullah bin Zubair itu anak muhajirin pertama yang lahir imam Nabi hijrah. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sinin wa 7 ashhur. Nah, waktu Nabi meninggal berarti pas tahun 11 Hijriah. Umur Nu'man ini 8 tahun 7 bulan. Masih kanakan. Ya, masih kelas 1 atau kelas 2 SD lah. Umur ini. Faqad tahammal al-hadits wa huwa shaghir. Lalu kayak pengen hadis nih. Nah, jadi Sidin ini mulai kekanakan tuh sudah ingat, hafal hadis Nabi. Tahammalal hadis tuh dapat hadisnya, mendengar hadisnya waktu Sidin kekanakan. Wa huwa sagir. Tapi wa adahu ba'da bulughihi. Tapi Sidin menyampaikan hadisnya pas sudah ganal. Kayak itu boleh. Jadi Sidin waktu harus menerima ilmu, dapat ilmu dari Rasulullah, pas sudah balik, sudah ganal, hanya Sidin sampaikan. Boleh izin kayak itu. Nah, wa waliya imarat al-Kufah wa qadha Dimashq wa Himsa wa kana min akhtabin nas. Sidin ini pernah jadi pemimpin di Kufah, qadhi di Damaskus dan kota Hims. Dan beliau termasuk orang yang paling orator lah, ahli khutbah. Dan beliau meriwayatkan 114 hadis, banyak nih. Untuk ukuran anak-anak yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sidin ini meninggal karena disabotase, karena rahasia ada
karena tertipu atau kayak itu nah. Makanya jadi ini sebujurnya sudah diprediksi Nabi, sudah Nabi pasani. Wa kana qatluhu misdaqan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummihi hina talabat minhu ayyad'a la ayyad'anahu bi kasrati malihi wa waladihi. Jadi waktu anak-anak itulah Mama Sayyidin ini Mama Nu'man nih pernah membawa lawan Nabi. Jar Mama Nu'man, ya Rasulullah doakan man anak ulun ini, doakan ini berarti salah satu sunnah lah kau orang alim minta doakan anak. Nah Mama Sayyidin ini kan datang kepada Nabi, Rasulullah doakan anak ulun duit banyak, anak banyak. Nah doanya ini kan kayak doa kita wah ini loh, minta doa banyak duit gitu, rezeki lancar, ya memang kayak itu. Lalu jawaban Nabi kan mungkin selain doakan lah, jawaban Nabi lah, amma tardayna ayya'isha hamidan wa yuqtala syahidan wa yadkhulul jannah. Pian himung lah itu bahwa anak pian ini kayaknya hidup terpuji, mati syahid dan masuk surga. Nah itu maksudnya mati syahid tadi, ya mati dibunuh di rekayasa gitu. Entah diracun atau ditipu atau apalah itu. Itu si Nu'man bin Bashir nih. Ujar Sidin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa huwa 'inda Syafi'i wa Malik. Maksud nang halal itu adalah malam yarid dalilun bi tahrimihi. Jadi kedede dalil yang mengharamatkan itu halal. Atau bi an warada dalilun bihilhi, ada dalil yang memadakan itu halal. Atau yang ketiga, aw lam yarid dalilun la bihilhi wa la bi hurmati syurbul qahwah wad dukhan. Jadi dalam kaidah ulama itu kan apa ngarannya nih? Al aslu fil asya al halal. Jadi seberatan di muka bumi ini halal, kecuali ada dalil yang memadahkan itu haram. Nah, apa anak menggawe apa, anak makan apa, terserah aja. Kecuali ada dalil yang memadahkan itu haram. Itu innal halala bayyinun. Itu maksudnya halal itu jelas. Tahu halal. Itu yang pertama, innal halal bayyinun. Lalu yang kedua, wa innal harama bayyinun. Yang haram itu jelas juga itu. Yang haram itu jelas juga. Misalnya lah, mengambil duit orang, itu haram lah. Itu jelas benar. Tahu aja seberataan. Karena rumus kepemilikan itu, misalnya banyunya, bilanya nilun kada ada bau banyo, ada banakan banyo, jelas ini lain milik pribadi, ini jelas ampun orang, kan ada banyo nih, ada di kantong ada banyo, jelas nyampun orang dah, maka ini bilanya diminum haram nggak tuh? Kenapa? Ya ampun orang itu, berarti bilanya hendak halal bang, nah makanya ada di bab muamalah itu alur supaya bisa memiliki apa pilihannya macam-macam. Yang pertama al-bay' jual beli. Nah, julungi duit itu jual beli tekniknya. Berarti dia memiliki asalnya pun orang. Atau bisa juga dibari. Nah, kalau yang dibari itu berarti bi ghairi iwadin, tanpa ada timbal balik. Dapat ini harus bayar, dibari ya. Karena ada benda lagi ngarannya pinjam meminjam, kayak meja ini. Enggak ada bisi meja nih. Nah itu. Tapi perlu kesan pengajian. Berarti apa ya? Diinjami ini. Diinjami. Jadi kalau mau memakai. Karena beda lagi lawan sewa menyewa. Sewa menyewa berarti ada hak pakai tapi harus bayar gantiannya. Nah, itu yang maksud innal harama bayyinun.
Karena lain lagi dengan fasilitas umum. Kalau fasilitas umum berarti setiap orang boleh memanfaatkannya. Misalnya kayak jalan raya. Jalan raya fasilitas umum, siapapun mengartikan berhak memakainya karena biasanya orang banyak. Itu wa innal harama bayyinun. Haram itu jelas, sudahlah. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram umurun mushtabihatun. Nah, antara halal dan haram itu, halal sini hanya haram sini. Nah, di antara dua ini, nah sekitaran sini ini ngarannya umurun mushtabihat, perkara yang syubhat, ghairu wadihatil hil wal hurmah. Kada jelas halal lawan haramnya, kada jelas. Nah, itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan banyak yang kada tahu perkara syubhat ini, atau ini masuk syubhatkah atau kada, banyak yang kada tahu. Itu. Kan pertanyaan inilah, amun halal jelas boleh dimakan, amun halal jelas boleh digawe, pokoknya boleh lah. Amun haram jelas kada bolehnya. Pertanyaannya kan yang diantaranya ini, nah bolehlah dipakai, dimakan atau diapain kan? Itu kan. Nah, Nabi sudah memadahi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yaitu la ya'rifu hukmahunna minat tahlil wa tahrim katsirun minan nas. Faktanya ujar Nabi, memang banyak orang ada tahu masalah syubhat ini gitu. Balil ladzi ya'rifu dzalika qalil, yang tahu itu sedikit aja. Orang sedikit aja. Wahum al-ulama ar-rasikhun fil ilm. Ini adalah ulama-ulama yang memang benar-benar teguh, sebujur-bujur kayak itu, mengetahui yang itu. Sehingga lah apa ngarannya nih, perkara syubhat ini selalu dihubungkan dengan yang namanya wara'. Nah, wara' itu. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjauhi syubhat ini. Jadi misalnya ada sini, sini di tengah. Nah, ada. Jar Nabi, siapa yang ittaqa syubhat, taharraza anha wa tarakaha, siapa yang berhati-hati atau menjaga dari syubhat ini, perkara yang di tengah ini, maka orang tersebut faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia sungguhnya sudah shana dinahu wa hama irdahu min wuqu'in nasi fihi, sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Bilanya menghindari syubhat itu berarti sudah menjaga agama dan kehormatan. Dalam faman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh dalam syubhat, maksudnya bi an lam yatruk fi'laha, tidak meninggalkan perbuatan itu, waqa'a fil haram. Nah, atau qaraba yaqa' fihi. Jadi bilanya tidak menghindari syubhat ini, kayak peribahasa itu kayak sepandai-pandai tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Nah, sepandai-pandai orang melakukan syubhat akhirnya jatuh ke haram juga. Nah, itulah kenapa jadi syubhat itu harus dihindari. Contohnya lah jar Nabi, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang sedang yar'a mawashihi, yang sedang menggembalakan binatangnya tuh, haulal hima. Kan penggembala itu adalah yang menjaga gembala, menjaga binatang. Lalu yang menyeritakan, membawa, memburu ke sini gitu.
Kayak penggembala kambing, ngirit ke sini. Nabi-nabi dan rasul itu kan sebelum diangkat mereka menggembala kambing. Itu bagian daripada latihan mengatur manusia. Nah, penggembala itu kan apa? Nah, di sini jadi contoh adalah ketika ada penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya di dekat tempat tanah orang. Nah, misalnya di sini, nah, ini tanah orang sehektar luas bang. Ini menggembala kambing itu atau binatang ternak, barangnya sapi kan, diparak sini. Nah, haulal hima diparak sini. Aturannya nggak ada boleh lewat sini, ada boleh karena ini tanah orang. Nah, itu. Tapi kan dia binatang ternaknya kada bakal. Ya kan kada berdosa memakan rumput orang bujur, tetapi si pemiliknya yang berdosa. Contoh misalnya lah ada kucing, ada pemilik kucing. Nah, kucing ini apakahnya dapat taklif wajib sembahyang? Ya ada. Apakahnya dapat dosa makan orang? Ya ada. Karena kucing ada bakal. Tapi misalnya kucing ini masuk ke rumah orang, di rumah orang itu hancur karena di rumah orang tuh muka-muka, lalu gelas orang pecah di rumah tuh, kambing-kambingnya pulang, sofa orang rusak pulang, kucingnya nih. Apakah kucingnya berdosa? Ya kucingnya ada, karenanya ada bakal. Lalu bang, masalahnya di mana? Maka kerusakan yang ada harus diganti si pemilik kucing. Itu. Namun ada orang misi binatang ternak merusak kebun orang, maka pemilik ternak harus mengganti kebun orang dari itu rumusnya. Jadi penggembala yang menggembalakan binatangnya dekat dengan tanah orang, hima tadi, yushiku ini yasra atau yakrub, cepat atau dekat, ayyar ta'a yaqa'a fihi ay tadkhulul masyah wa taqul minhu. Jadi misalnya ini sehektar inilah, ini tanah orang, ada pemiliknya dan pemiliknya sudah memberikan pagar batasan patok bahwa jangan dimasuki, bertulisan juga orang luar dilarang masuk daerah ini, bertulisan dah maunya ada anak orang masuk sudah dijagai. Sekalinya yang menggembala di sekitaran sini, nah itu sudah masuk kategori syubhat. Kenapa? Karena bisa jadi sini-sini kambingnya ngarannya kada bakal melalar makan masuk ke tanah orang. Jadi bukan berarti di sini pasti haram, kan bukan tanahnya, memang bujur, tapi ya tadi yushiku. Karena ini bubarak. Nah, jadi harus menghindari itu. Berarti secara rumus keseluruhan kita jangan sampai bekerja melakukan aktivitas pekerjaan itu sangat berdekatan, bersentuhan dengan pekerjaan yang haram. Nah, itu syubhat, bagian dari syubhat. Harus apa? Harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Kalau mina termasuk di situ. Nah, masuk di situ. Makanya tadi ujar Nabi bilanya menghindari syubhat ini, ya istabra'a li dinihi wa irdi. Itu sudah menjaga agama dan kehormatannya. Nah, wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu. Jadi tadi kan analoginya hima itu tanah yang terjaga, ada boleh dimasuki. Nah, hima Allah tuh bang apa itu? Adalah yang diharamkan oleh Allah SWT. Artinya kita jangan menggawi, jangan berdekatan sesuatu yang mepet benar lawan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya bahasa nyamannya tuh bisa dipedahkan, jangan berparak ke tempat-tempat maksiat. Jangan loh. Kenapa? Kalau binatang kesinggah
pindah ke singgah tuh. Itu kada apa-apa jar uji nyali. Nah itu lain gitu. Tenang nih, iman kuat aja jar. Ada itu rumusnya itu dihindari ya tuh. Dihindari. Atau itu yang bentuknya fisik tempat, bisa juga aktivitas gawian-gawian yang kita nalar dipikir-pikir lah, ini bisa tabrak sini atau sudah melanggar ini, nah itu sudah ada berarti dihindari, dijauhi, ada dijauhi. Kayak itu apa nih? Rahimallah itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya fil jasadi mudghah. Ada salah satu mudghah qit'atul ham saghirah, sepotong daging gitu. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila bagus baik, seluruh jasad bagus dan baik. Wa idza fasadat, apabila buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad pun buruk. Ala wahyal qalb. Nah, ketahuilah bahwasanya itu hati. Wa huwa mahallul aqlil mumayyiz baina dhar wan nafi'. Ini adalah tempat akal untuk membedakan antara yang adhar, mudarat, dan yang bermanfaat. Nah, itu. Makanya biar Nabi la yastaqimu imanu abdin, tidak lurus iman seseorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu tadi lurus. Itu. Jika ibarat gelas tuh, hati itu namun misalnya gelas lah, sebersih apapun banyu nang masuk, bilanya gelasnya rigat, banyu tadi jadi rigat. Hati itu kayak itu juga Bang. Jadi apapun situasinya, bila hatinya kada baik, ya semuanya jadi kada baik. Orang anak tolak haji, namun hatinya sudah pehirian dengki, menyembati itu. Itu jangan ambil giliran orang. Paling duitnya duit apa kan jelas. Nah, jelas-jelas orang kan menabung itu. Melihat orang sukses, karir lancar, nyebati paling itu pakai susuk. Itu yang ala wahyal qalb. Ada diceritakan Luqman ini memiliki seorang hamba budak itu. Lalu dijulungi kambing disembelih. Ini budak suruh menyembelihkan kambing. Bah itu jar siden imba disembelih, bawakan dua anggota tubuh si kambing ini yang paling berharga, dibawakan budaknya atau dibawakan hati lawan lisan. Betul. Bah itu pulang imba beberapa hari minta sembelihkan pulang loh. Perintahnya sama. Perintahnya mirip, bawakan dua benda yang paling buruk. Soalnya dibawakan hati lawan lisan juga. Nah, ini apa kira maksudnya? Ya artinya hati itu sama aja beratan manusia. Cuma bilanya bagus, ya bagus beratan. Bilanya buruk, buruk beratan. Makanya Nabi memasani idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Orang itu nana katuju suudzon, habis dah beratan kayak buruk aja seberatan orang. Tapi bilanya orangnya husnuzon, positive thinking, bagus beratan. Rasulullah SAW itu selalu memotivasi sahabat. Rasulullah itu selalu memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk sahabat, sehingga aura terpancar dari Nabi itu aura positif, semangat kan. Nah, kebalikannya di zaman Nabi itu yang selalu berpikiran jahat, berpikiran buruk itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul
Rasul munafiqin, pemimpin orang-orang munafik. Bila kita melihat sepak terjang Abdullah bin Salul ini, Rasul munafiqin ini di Madinah, Sidin ini, beliau ini selalu memberikan statement yang meulah masyarakat pecah belah, meulah orang jadi saling muar, yang diabadikan di surah Al-Munafiqun itu. Tentang apa ngarannya nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ini kan mereka mengagung-agungkan Rasulullah kayak wah ini mana, tapi kan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah tahu itu orang munafik ini ya cuma manis di mulut, di hatinya ada musuh dalam selimut. Ya ini munafik nih itu. Kenapa bisa nang kayak itu? Karena memang hatinya tidak bersama Rasulullah, hatinya sudah muar berdahulu. Ya di surah Al-Baqarah itu kan wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi ketika mereka bersama tongkrongannya, syayatinihim, bubuhannya juga, apa yang dikatakan orang munafik nih? Qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma'akum mustahzi'un. Dan kami bersama Rasulullah itu hanya mengolok-olok aja, pura-pura aja, mulut-mulut aja, mengejek aja kan. Ini ya al-wahyul qalb. Wa dzakara al-ulama'u anna salahal qalbi fi tis'ati asya'. Jadi ada 9 tips supaya hati ini jadi bagus. Tips, mantap bang tipsnya. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wah ini terbantu. Apa terbantu? Ada terjemahan. Dan kitab tafsir terjemah ada juga. Apa ngarannya nih? Tafsir dari situs-situs resmi ulama ada juga. Kayak itu. Ya walaupun itu bukan cara 100% mengetahui makna kandungan Al-Quran, tetapi paling kada kawa jadi jalan untuk tadabbur Al-Quran. Itu. Memang asal pas memilih channelnya, jangan hafal juga bang. Tapi paling kada itu salah satu cara untuk tadabbur Al-Quran. Kalau yang ideal itu memang belajar Al-Qurannya, belajar tafsir, nah itu ideal benar. Cuma paling kada kawalah sedikit-sedikit tadabbur Al-Quran. Qiraatul Quran ditadabbur, membaca bagaimana. Walaupun ya jelas lah ini tidak 100% kawari gawi, harus belajar. Yang kedua, khala'ul batan bitaqlilil akal. Makanya berpuasa itu memberikan pelajaran yang luar biasa bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran apa? Ya macam-macam. Yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah. Nah, ini nyamannya rumusnya. Tinggal mudahan bangun itu ya. Lalu yang keempat, at-tadarru' inda sahar. Tadarru' ini merendahkan diri. Inda sahar ini mungkin waktu sahur lah, sepertiga malam mungkin itu. Lalu yang kelima, mujalasatus shalihin. Nah, mujalasah ini kan sakadudukan, semajelis, setempat komunitas dengan orang-orang soleh. Itu ya berarti ini kan teman-teman akrab kan. Kenapa jadi orang itu selalu terjebak dalam kemaksiatan? Karena lingkungannya membantu untuk tetap berada dalam kemaksiatan.
orang lah ahli maksiat benar, bah itu pulang penjahat benar, ahli maksiat benar. Bayangkan orangnya ini isuknya umpat komunitas orang-orang soleh yang rajin beribadah. Bila orang ini bisa bertahan di sana, menikmati komunitasnya, walaupun asalnya ahli maksiat, sedikit banyak jadi berubah. Yang asalnya kada hakun sembahyang sama sekali, pas terkumpul lawan orang sembahyang, walaupun awal-awal masih koler, tapi karena rancak asal jangan dijudge jelas, asal jangan disambati aja. Kadang ada orang hanya tobat hanya disambati atau lalu aja paling panas-panas kayak ayam satu umat tobat kena atau beli pulang asal kata dia menyambati kayak itu aja gitu. Orang tobatnya apa? Kawalah, ya kawal. Kadang ada orang hanya tobat hanya berusaha memperbaiki diri disambati nah itu. Nah, asal kada kayak itu orang yang ahli maksiat ketika mujalatus sholihin itu jadi baik. Kayak apalah ganasnya Sayyidina Umar tuh nah sebelum masuk Islam, kayak apa sidin muarnya lawan Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam. Pak masuk Islam sidin sahabatnya luar biasa berubah, mujalatus sholihin berubah dengan takawan orang baik nih. Bah itu ulang yang keenam as-sumtu amma la ya'ni, diam terhadap sesuatu yang tidak penting. Ini sesuai hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagian daripada bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang ada penting. Sayangnya hari ini kita disuguhkan mulai dari media sosial bisa Instagram, Facebook, X sudah hari Twitter, Thread, TikTok. Nah, sebutan itu banyak konten-konten yang amala yakni, sesuatu yang tidak penting. Macam-macam terlihat macam-macam. Sebujurannya jangan berkomentar. Atau saya mikirkan tentang itu ada penting. Menambahi pahala ada, mula akhirat parak ada juga itu. Ada penting bukan? Amunnya lagi berjualan melihat harga barang benaik atau kada, itu kan penting. Pakai desain bisnis. Banyak yang konten-konten dasar kada penting. Bah itu pulang yang ketujuh al-uzlah an ahlil jahal. Uzlah ini kan menyendiri, bisa jadi dimaknai menghindari orang-orang jahil, terutama jahil agama. Banyak benar orang jahil agama yang ukuran kehidupannya itu kada agama. Standar menjalani kehidupan ini agama disampingkan. Jadi ada ini kalau kita analisa dari sudut pandang apa ngarannya nih syariat, itu kan berarti menganggap apa ngarannya nih sembahyang itu kada usah ditampakkan. Sembahyang itu masing-masing. Sembahyang itu urusan masing-masing. Padahal agama kada kayak itu. Kenapa gerang? Karena sembahyang itu adalah ibadah yang ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kada kawa yang masing-masing ya. Jika mau sembahyang silahkan, silahkan. Kada kawa kayak itu. Ya amun ada orang kada sembahyang, ada keluarga belum sembahyang, ya disuruh sembahyang kayak itu. Kan ada rumusnya dia yang jangan. Amun kawan lah, amun kawan kita menyuruh sebanjaran ini sembahyang itu, amun kawan kayak itu. Cuma kan kada ada yang mulai kayak itu.